Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Manajemen kelas F ingin mempresentasikan tentang ruang lingkup akuntansi. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Yang pertama adalah Muhammad Al-Baihaqi sebagai pemateri 9 dan 10 selaku moderator. Yang kedua adalah Aufa Novia Fahira yang akan membawa materi 5 dan 6. Yang ketiga ada Ananda Destiara Putri Warsono yang akan membawakan materi 7 dan 8. Triska Fatimura Zahra yang akan membawakan materi 1 dan 2. Ayuni Aldawati Cantika Putri yang akan membawakan materi 3 dan 4. Dan yang keenam Mayana Karunia Anggraini yang akan membawakan materi 11, 12, dan 13. Perkenalan sudah selesai. Saatnya kita masuk ke materi. Untuk materi 1 dan 2 akan dibawakan oleh Triska Fatimura Zahra. Dipersilakan. Sejarah perkembangan akuntansi. Sejarah akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu sejarah akuntansi di dunia dan sejarah akuntansi di Indonesia. Pertama, sejarah perkembangan akuntansi di dunia. Pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut terdapat subjudul Tractus de Computis et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Setelah setahun buku tersebut dipublikasi, akuntansi mulai diterapkan pada negara Italia. Seiring berjalannya waktu, akuntansi mulai diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Setelah Perang Dunia II, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktek nasional yang melekat erat dengan hukum dan aturan profesional. Dari sistem ini, pembukuan dan laporan keuangan dapat tersusun secara sistematis dan terpadu karena dapat menggambarkan laba, rugi, kekayaan, serta hak milik perusahaan. Selanjutnya, sistem akuntansi diberi nama sesuai dengan nama orang yang mengembangkannya atau dari nama negara masing-masing. Seperti misalnya sistem Anglo-Saxon di Amerika Serikat dan Inggris, serta sistem kontinental di Belanda. Saat ini, sistem akuntansi yang paling banyak digunakan adalah Anglo-Saxon, disebabkan karena Anglo-Saxon dapat mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah. Di samping itu, Anglo-Saxon melakukan pembukuan yang terdapat dalam satu bagian akuntansi, sedangkan sistem lain justru memisahkan antara pembukuan dengan akuntansi. Selanjutnya, ada sejarah akuntansi di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagas oleh Luca Pacioli. Meskipun sama-sama berasal dari pembukuan atau tata buku yang digagas pembukuan berpasangan, tetapi akuntansi berbeda dengan tata buku. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika atau Anglo-Saxon dimulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Masuk ke materi ketiga dan 4 yang akan dibawakan oleh Ayuni Aldawati Cantika Putri. Ayuni Aldawati Cantika Putri, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bidang pengetahuan akuntansi. Antara lain, 1. Bidang akuntansi. Bidang akuntansi peranggaran yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Kedua, akuntansi pemerintah, mengkhususkan diri pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah. Ketiga, sistem akuntansi, perancangan, pencatatan, dan pengolahan data agar laporan keuangan dapat disusun serta disajikan dengan cepat, akurat, dan efisien. 4. Teori akuntansi,
Konsep dan penalaran yang menjelaskan mengapa prinsip atau standar akuntansi tertentu dipilih serta membahas berbagai aspek rekayasaan akuntansi untuk menghasilkan kerangka konseptual. 5. Akuntansi sosial. Berfokus pada masalah penggunaan dana-dana kesejahteraan sosial dalam masyarakat. 6. Akuntansi sektor publik. Suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik. 7. Akuntansi keuangan. Prinsip, standar, metode, dan prosedur akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak di luar perusahaan. 8. Akuntansi pemeriksaan. Akuntansi yang berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. 9. Akuntansi biaya. Berfokus pada masalah penetapan dan pengendalian biaya, terutama yang berhubungan dengan biaya produksi dan khususnya dalam perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. 10. Akuntansi manajemen. Lebih berfokus pada pemanfaatan data akuntansi untuk pengambilan keputusan dan pengendalian perusahaan secara keseluruhan. 11. Akuntansi perpajakan. Transaksi penting perusahaan dan berbagai peraturan perpajakan. 12. Akuntansi keperilakuan. Perusahaan dari akuntansi tradisional. 13. Akuntansi internasional. Akuntansi yang memuat transaksi antar dengan membandingkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di negara-negara lain. 14. Akuntansi pendidikan. Bidang khusus akuntansi yang mengarah ke bidang pendidikan. Selanjutnya, materi pekerjaan akuntan. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas sebagai pendidik yang melakukan tugas mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Kedua, akuntan pemerintah. Akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah seperti di Departemen Pemerintah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Inspektorat Jenderal, dan lain-lain. Ketiga, akuntan publik. Akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Contohnya, seorang akuntan publik, jasa pemeriksaan, perpajakan, konsultasi manajemen, dan akuntansi. Keempat, akuntan internal. Akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kelima, akuntan syariah. Akuntan syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Keenam, akuntan publik. Akuntan pajak. Akuntan pajak adalah mereka yang hanya fokus pada pencatatan dan pembukuan pajak. Sekian dari saya. Masuk ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Aufia Novia Fahira. Aufia Novia Fahira, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu pemakai informasi akuntansi. Pada umumnya, para pemakai informasi akuntansi yang tersebar di masyarakat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pemakai informasi eksternal dan pemakai informasi eksternal. Saya akan menjelaskan pertama pemakai informasi akuntansi internal. Pemakai akuntansi informasi internal yaitu orang yang terlibat dalam suatu perusahaan dan membuat laporan akuntansi. Yang kedua, pemakai informasi akuntansi eksternal adalah individu atau lembaga entitas lainnya di luar perusahaan yang menggunakan informasi demi pengambilan kebijakan. Pemakai informasi akuntansi internal yang dimaksud adalah manajer, pemilik, sedangkan pemakai informasi akuntansi eksternal adalah investor, kreditor, pemasok atau supplier. Terus materi yang keenam yaitu konsep dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bidang bisnis, baik transaksi pembelian atau penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter.
Saya akan menjelaskan kesatuan usaha atau accounting entity. Konsep ini menghendaki pemisahan secara tegas antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan. Terus kesinambungan atau going concern. Konsep ini mengasumsikan umur yang tidak terbatas bagi suatu perusahaan. Terus yang ketiga, harga pertukaran atau exchange price. Konsep ini menghendaki harga pertukaran sebagai dasar pencatatan transaksi keuangan. Harga pertukaran adalah jumlah uang yang harus diterima atau dibayarkan dalam suatu transaksi. Terus lanjut basis aktual atau accrual base. Konsep ini menghendaki penggunaan metode akrual sebagai dasar penentuan laba periodik dan posisi keuangan. Yang terakhir, dasar kas atau cash basic. Sekian dari saya, penjelasan materi 5 dan 6 bisa dilanjutkan ke materi 7 dan 8. Seperti itulah materi ke-5 dan 6. Sekarang lanjut ke materi 7 dan 8 yang dibawakan oleh Ananda Destiara Putri. Ananda Destiara Putri, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membawakan materi ke-7 dan 8. Materi 7, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan ada 5 macam. Yang pertama, karakteristik kualitatif laporan keuangan mudah dipahami. Agar laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen ini bisa terbaca dan juga bermanfaat dan juga tidak menyesatkan untuk pengguna informasi tersebut harus bisa dengan mudah dipahami. Yang kedua, karakteristik kualitatif laporan keuangan relevansi. Tujuannya agar informasi laporan keuangan tersebut harus relevan untuk para penerima ataupun pengguna dalam hal mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, karakteristik kualitatif laporan keuangan materialitas. Adalah suatu tolak ukur apakah suatu informasi bisa dianggap relevan atau tidak. Yang keempat, kendala. Bila terjadi sesuatu penundaan yang tidak semestinya di dalam laporan keuangan, maka informasi yang dihasilkan pun akan kehilangan tingkat relevansasinya. Yang kelima atau yang terakhir, dapat diperbandingkan. Para pengguna informasi harus mampu membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periodenya agar bisa mengidentifikasi adanya kecenderungan posisi dan juga kinerja keuangan. Saya lanjut materi yang ke-8, laporan keuangan dan unsur-unsurnya. Laporan keuangan yang pertama itu ada laporan laba rugi, suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Yang kedua, laporan perubahan modal, suatu laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Yang ketiga, dana raca. Suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Yang terakhir, laporan arus kas. Suatu laporan yang menunjukkan aliran uang tunai yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam satu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. Dan unsur-unsur dari laporan keuangan itu terdiri dari aset, ekuitas, pendapatan, keuntungan, kerugian, pengeluaran, dan yang terakhir, liabilitas atau kewajiban. Sekian dari saya. Materi ke-9 dan ke-10 yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Jenis dan bentuk perusahaan. Sebelum masuk ke jenis dan bentuk perusahaan, saya akan menerangkan apa sih perusahaan itu. Perusahaan adalah tempat kegiatan produksi yang dilakukan serta berkumpulnya semua faktor produksi terjadi. Sekarang kita masuk ke jenis perusahaan. Jenis-jenis perusahaan dibagi 5. Yang pertama, perusahaan jasa.
Perusahaan jasa menyediakan jasa untuk para konsumennya dengan imbal hasil sebagai keuntungan yang didapatkan. Yang kedua adalah perusahaan agraris. Perusahaan agraris bergerak dalam mengelola tanah agar menjadi lahan yang memenuhi kebutuhan, misalnya perkebunan, peternakan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang menjadi penyalur untuk barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Sehingga dapat dikatakan perusahaan ini hanya perantara untuk yang diperdagangkan. Perantara untuk produk yang diperdagangkan. Yang keempat adalah perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif adalah badan yang mengambil berbagai hal yang berasal dari alam secara langsung, seperti penambang garam, pengambilan rumput laut, dan penambang batu bara. Adapun yang lainnya. Yang terakhir adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur biasa dibilang atau biasanya disebut sebagai perusahaan industri, yang mana badan ini mengelola bahan mentah hingga menjadi bahan baku atau setengah jadi yang nantinya akan dibuat atau diproses oleh perusahaan-perusahaan lain. Masuk ke bentuk perusahaan. Ada 5 macam bentuk perusahaan. Yang pertama, perseorangan. Perusahaan perseorangan ialah perusahaan yang dimiliki oleh seseorang individu sebagai pemilik modal, pimpinan, dan pengelola. Yang kedua adalah CV. Itu dimiliki sedikitnya 2 orang sampai maksimal 5 orang. Perusahaan ini memang lebih mudah dikembangkan karena modal yang bisa didapatkan juga lebih besar. Yang ketiga adalah PT. PT sendiri terdiri dari pemegang saham yang memiliki tanggung jawab secara terbatas sesuai dengan besar modalnya. Yang keempat, koperasi. Koperasi sendiri beranggotakan orang-orang yang akan melakukan suatu usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Modalnya berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah dari anggota itu sendiri. Yang terakhir adalah firma. Firma memiliki batas maksimal yang melebihi dari CV, mohon maaf, yaitu bisa mencapai 10 orang. Setelah di materi 9, kita akan beralih ke organisasi penyusun IARAF. Organisasi penyusun IARAF itu terdiri dari 4. Yang pertama, Badan Standar Akuntansi Internasional. Yang kedua, Komisi Masyarakat Eropa. Yang ketiga, Organik Internasional Pasar Modal. Dan yang terakhir, Federasi Akuntansi Internasional. Sekian dari saya. Materi ke-11, 12, dan 13 akan dilanjutkan oleh Mayana Kurnia Anggraini. Mayana Kurnia Anggraini, dipersilahkan. Materi 11, adopsi IFRS dan kendalanya. Ada 3 kendala dalam mengadopsi penuh IFRS. Pertama, kurang siapnya infrastruktur seperti DSAK sebagai Financial Accounting Standard Center. Yang kedua, kondisi perundang-undangan yang belum tentu sinkron dengan IFRS. Yang ketiga, kurang siapnya SDM dan dunia pendidikan di Indonesia. Yang selanjutnya, materi 12. Kerangka dasar penyajian laporan keuangan berdasarkan IFRS. Kerangka dasar penyajian laporan keuangan KDPLK merupakan konsep-konsep dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum dan menjadi pedoman bagi penyusun standar akuntansi untuk mengembangkan standar akuntansi di masa yang akan datang.
dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang belum diatur secara khusus di dalam pernyataan akuntansi. Selanjutnya materi 13. Materi 13, kompleksitas pelaporan aset tetap, kompleksitas laporan keuangan, penggabungan usaha, dan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, aset tetap merupakan aset terwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yang kedua, kompleksitas laporan keuangan penggabungan usaha. Masalah akuntansi dan proses penyusunan laporan keuangan telah menjadi sedemikian kompleks. Yang ketiga, laporan keuangan konsolidasi. Laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasional untuk induk perusahaan dan beberapa anak perusahaan, seakan-akan institusi-institusi tersebut merupakan satu perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Masuk ke materi 2 yang akan dibawakan oleh Triska Fatimuratu Zahra. Triska Fatimuratu Zahra, dipersilahkan. Pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, Warren dan kawan-kawan. Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Yang kedua, pengertian akuntansi menurut Suparwato L. Akuntansi sebagai suatu sistem atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan memberikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak intern dan ekstern perusahaan. Pihak ekstern ini terdiri dari investor, kreditur pemerintah, dan serikat buruh, dan lain-lain. Pengertian akuntansi yang ketiga menurut Sumarsono S.R. Akuntansi atau accounting adalah suatu proses mengidentifikasikan, mengukur, melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang memakai informasi tersebut. Yang keempat, atau yang terakhir, akuntansi menurut Paul Grady. Akuntansi adalah tubuh dari ilmu pengetahuan serta fungsi organisasi secara sistematis, autentik, dan original dalam mencatat, mengklasifikasi, memproses, membuat ikhtisar, menganalisa, menginterpretasi semua transaksi dan kegiatan, serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional entitas accounting dengan tujuan menyediakan informasi yang berarti dibutuhkan, manajemen sebagai laporan, dan pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diterimanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi keuangan yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukannya. Sekian materi dari saya. Seperti itulah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.